Selamat pagi. Pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Pagi, Pak Guru. Dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Tadi pagi semua sarapan dari rumah? Harus sarapan ya anak-anak ya, supaya dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Mana Detince? Ayo, pimpin kita dalam doa. Yuk, depan. Terima kasih Detince. Baik, Pak Guru mau cek kehadiran anak-anak dulu. Albertina? Albert? Detince? Hadir semua? Hadir. Baik, harus hadir ya anak-anak ya. Karena sekolah itu sangat penting. Dari sekolah kita dapat mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Oke, baik. Hari ini ketemu dengan Pak Guru lagi. Kalau ketemu dengan Pak Guru berarti belajar apa? IPA. Belajar IPA. Masih semangat belajar IPA? Masih. Masih? Masih. Kalau semangat, kita lanjut lagi belajar IPA. Oke, perhatikan ke depan anak-anak. Ayo, yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Kalor. Tentang? Kalor. Ya, tentang kalor. Ya, bagus ya. Ada yang tahu apa itu kalor? Ada yang masih tahu? Ada yang masih ingat? Ya, coba. Kalor adalah energi yang berpindah dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Ya, benar sekali ya. Kalor adalah suatu energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Bagus. Bagaimana pengaruh kalor terhadap suhu suatu zat? Ya, silakan. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik, dan jika suatu zat melepas kalor, suhu akan turun. Ya, terima kasih, benar sekali, luar biasa. Oke, benar ya. Oke, kita perhatikan ini. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Ya, luar biasa. Ini perhatikan contohnya. Ada air panas. Baru ada air es atau es air panas. Jika kita gabungkan dengan air es, maka akan menjadi air hangat. Karena air panas akan bagaimana melepaskan kalor. Air es akan menyerap kalor. Ya. Fokus ya anak-anak ya. Oke, perhatikan ini. Gambar apa itu? Iya, ada orang yang lagi memegang panci. Ya. Menurut anak-anak apa yang dia rasakan? Panas. Panas. Karena kita lihat dia pegang seperti ada itu, ada asap, ya kan? Ya, dia panas. Menurut anak-anak kenapa kita dapat merasakan panas? Ayo coba. Karena pancinya panas terasa di tangan. Karena pancinya panas terasa di Tangan. tangan. Ada yang lain? Ayo, Melani. Karena ada perpindahan
panas. Karena adanya perpindahan panas. Ya, sudah lebih bagus lagi. Ada lagi? Ayo. Karena ada perbedaan panas dari panci ke tangan. Karena adanya perpindahan panas dari panci ke tangan. Ya, luar biasa semua ya. Benar semua ya. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ini sering kita di rumah ini. Supaya tangan kita tidak merasa panas untuk mengangkat. Bagaimana cara mengatasinya? Apa yang kita gunakan? Kain. Ada yang lain? Ya. Hah? Kertas. Ada lagi yang lain? Kayu bisa. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Perpindahan kalor. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kajian literatur dan praktikum dapat menyebutkan jenis-jenis perpindahan kalor. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui praktikum dapat membandingkan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, melalui kajian literatur dapat membedakan isolator dan konduktor kalor. Oke, teknik penilaian Pak Guru seperti biasa, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Dan terakhir tetap akan ada hadiah. Jadi tetap semangat. Dahsyat. Luar biasa. Ekonomi. Ringan. Oke, manfaat pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu nanti anak-anak mengetahui jenis-jenis perpindahan kalor. Yang kedua, dapat membedakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan yang terakhir, dapat membedakan isolator dan konduktor kalor. Oke, alur pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama itu nanti Pak Guru akan memberikan video, ya, video permasalahan. Setelah itu nanti anak-anak akan lihat, baru belajarnya secara kelompok. Baru nanti itu menyampaikan hasil. Baru kita membuat kesimpulan secara bersama-sama dan terakhir akan ada evaluasi. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke permasalahan, Pak Guru ingin tahu dulu kemampuan awal anak-anak tentang materi perpindahan kalor. Untuk mengetahui itu Pak Guru sudah siapkan tes. Silakan isi sesuai dengan yang anak-anak tahu. Bisa? Bisa. Oke. Isi sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jangan lupa tetap tulis nah. Sudah? Oke. Mana sudah selesai?
kita masuk ke permasalahannya. Oke, coba. Halo sobat semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, kita merasakan bahwa sendok akan terasa sedikit panas. Atau misalnya kondisi lain, kita lihat seperti misalnya memanaskan air, airnya akan berpindah nih, ada sedikit gelembung-gelembungnya. Di dekat api unggun, badan kita merasa hangat. Kamu harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Oke, sudah perhatikan? Sudah. Oke, kalau sudah perhatikan, kita kembali ke sini. Oke, dari video tadi ada 3 permasalahan, ya kan? Kalau Pak Guru ambil gambarnya seperti ini. Gambar pertama itu apa? Kopi. Gambar kedua? Air mendidih. Gambar ketiga? Api unggun, ya toh? Oke, perhatikan. Gambar pertama, air kopi. Perhatikan. Sebelum sendok dimasukkan ke dalam kopi, bagaimana keadaan sendok? Dingin. Oke, benar sekali ya, akan terasa di sini. Setelah kita masukkan ke dalam sendok, kita pegang ujungnya, apa yang kita rasakan? Panas. Panas, betul sekali. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa bisa panas? Ayo. Karena air panas terkena sendok. Oke, ada yang lain? Ya, tambah. Melani. Karena ada perpindahan panas. Karena adanya perpindahan panas. Oke. Semua jawabannya sudah baik dan sudah benar. Tapi nanti kita pahami lagi ya. Oke. Gambar kedua. Gambar kedua itu apa? Air? Oke, perhatikan pertanyaan Pak Guru gambar kedua. Menurut anak-anak, air di bagian bawah atau air bagian atas mana yang terlebih dahulu merasakan panas? Bagian bawah. Paham? Oke, kalau begitu, kenapa kira-kira air bisa mendidih? Hah? Karena ada api. Oke, yang lain? Ayo. Karena dipanasi. Karena dipanasi. Ya, ada lagi? Ya. Karena ada perpindahan panas. Very good. Bagus, ya. Luar biasa. Sekarang kita analis gambar ketiga. Gambar ketiga tadi itu apa? Api unggun. Kalau Pak Guru bertanya, apa tujuan kita dekat dengan api? Apa tujuan mereka? Benar, untuk menghangatkan badan, ya, untuk menghangatkan badan. Jadi ada api, kita duduk, ya, kita merasakan apa? Hangat, toh? Kira-kira kenapa bisa terjadi itu? Ayo. Ini dulu. Karena api dekat dengan kita. Oke, ada yang lain? Melani. Karena panas api berpindah ke kita. Karena panas api berpindah ke kita. Ada yang lain? Oke. Berarti dari ketiga ini, permasalahan ini, ya, dari ketiga permasalahan ini, semua ini terjadi karena adanya apa? Tadi anak-anak sudah sebutkan, karena adanya perpindahan kalor. Iya, benar ya. Oke, sekarang dari ini
Ya, dari permasalahan yang Pak Guru tawarkan. Coba kira-kira apa yang menjadi rumusan masalah kita hari ini? Coba tulis nanti di bukunya apa kira-kira yang menurut anak-anak, apa yang menjadi rumusan masalah? Apa yang anak-anak mau bertanyakan kira-kira dari masalah ini? Coba. Ya, Pak Guru kasih waktunya 2 menit. Sudah? Sudah? Oke. Ada yang mau menyampaikan rumusan masalahnya? Ayo. Angkat tangan. Rumusan masalah menurut anak-anak yang sudah selesai dibuat. Ayo angkat tangan. Ya, silakan anak. Bagaimana terjadi perpindahan panas dari air ke sendok? Berarti gambar pertama ya. Mantap. Ada yang lain? Coba. Ini dulu. Buat suara. Kenapa pada saat air mendidih ada gelembung? Ada lagi? Ya. Bagaimana terjadi perpindahan panas? Baik anak-anak, dari keempat masalah yang sudah anak-anak sampaikan, ya, dari keempat permasalahan yang anak-anak sudah sampaikan, Pak Guru tawarkan permasalahan ini. Bagaimana terjadinya perpindahan panas dari satu benda ke benda lain. Inilah yang akan menjadi rumusan masalah kita. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, maka kita akan melakukan apa? Praktikum atau apa? Percobaan sederhana. Baik, sebelum ini Pak Guru akan bagi dalam kelompok. Ya, seperti yang ada di papan tulis, ini menjadi kelompok 1. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Sudah tahu mana-mana kelompoknya? Sudah? Mana kelompok 1? Angkat tangan. Kelompok 3? Kelompok 2? Iya, baik. Ya. Oke. Sebelum itu Pak Guru akan bagi LKPD. Oke. Baik, sebelum kita melakukan percobaan anak-anak, Pak Guru sudah siapkan bahan ajar ditambah lagi buku yang anak-anak punya. Silakan berliterasi atau silakan membaca. Ya, silakan membaca dulu. Oke, semua. Oke, sudah buka LKPD-nya? Sudah? Sudah ada lilin? Lilin di meja masing-masing, angkat. Lilin. Ada lilin toh? Ya. Ada gelas? Ada.
LKPD. Nah, silakan ikuti kegiatannya. Baca petunjuknya. Ayo susun dulu. Baca. Oke, yang pertama itu ya. Ada lilin? Ini fungsinya sebagai tungku ya. Bahasa kimia ya, kita biasa bilang kaki 3 karena kaki 3 kita tidak ada, kita gunakan ini. Jadi taruh lilin di dalamnya, bisa? Taruh ini kaki 3-nya. Jadi seperti ini, perhatikan. Ini mau kerja di mana? Di sini. Ya. Ayo, bikin seperti itu semua. Kita lakukan kegiatan pertama dulu. Lakukan kegiatan pertama. Oke. Sudah, mentega mana? Oke, taruh mentega di kedua sendok. Taruh mentega di ujung sendok. Taruh juga satu kacang hijau. Mana sendoknya? Satu-satu, taruh satu di sendok logam, satu di sendok plastik. Yo, setelah itu apa disuruh? Taruh air panas. Setelah taruh air panas, kasih masuk apa? Kasih masuk sendok. Kacang hijaunya letakkan di dalam ini, kasih masuk ke menteganya. Itu kita baru celupkan bagian bawah. Ini. Ya. Dua. Masukkan. Ayo lakukan. Yo, kamu amati. Perhatikan apa yang terjadi pada sendok logam. Amati, lihat LKPD-nya.
lain. Ya, yang sendok logam, kacang hijaunya sudah mulai turun ke bawah, menteganya sudah mulai mencah. Kalau kita lihat sendok plastik, tidak ada perubahan, tetap sama. Oke, percobaan pertama berarti bagaimana sendok logam, bagaimana menteganya? Mencah. Kacang hijaunya bagaimana? Jatuh. Sendok plastik tidak ada perubahan. Kacang hijaunya tetap toh. Ya baik. Sekarang masuk ke kegiatan kedua. Ayo. Kasih ini sebagai pengalas baru. Oke, jangan goyang ya, jangan sampai jam. Ayo, hal yang sama dilakukan. Mana itunya, alasnya? Alas mana? Kegiatan kedua bagaimana? Ayo baca dulu. Isi air pada gelas kimia toh. Isi kacang hijau ke dalam gelas kimia secukupnya. Nah. Oke, sekarang kau perhatikan. Adakah tidak gelembung yang naik ke atas? Ada. Oh, perhatikan, dia belum masak, airnya belum mendidih sempurna. Jadi kalau dia mendidih, nanti dia akan naik ke atas. Kacang hijau juga akan naik ke atas. Sebagian mengisi SKPD-nya, sebagian mengamati. Tadi tutupnya itu bagaimana? Pak Guru sudah bagi tutupnya tadi toh? Mana? Kaleng-kaleng yang Pak Guru bagi? Tadi ada. Oh, di bawah
Perhatikan semua. Bagaimana kacang hijaunya? Sudah mulai naik? Ya. Bagaimana kacang hijaunya? Naik ke mana? Ke atas. Baru ada yang dari atas turun ke mana? Ke bawah. Ya. Itulah yang kita lakukan proses mendi. Jadi ada yang bagian bawah itu adalah yang terlebih dahulu terkena panas. Dia akan naik ke atas. Yang di atas akan turun ke bawah. Begitulah selanjutnya prosesnya. Oke, kalau sudah silakan matikan apinya pelan-pelan karena panas. Yuk. Sudah panas, jangan dipegang, biar begitu dulu. Jangan dipegang. Oke, sekarang kegiatan keberapa? Ketiga apa perintahnya? Kegiatan ketiga. Coba baca. Ayo. Ya, percobaan ketiga. Hidupkan apa? Hidupkan lilinnya. Baru bagaimana perintahnya? Oke, perhatikan. Percobaan ketiga. Dekatkan tangan kalian di sekitar api seperti ini. Lihat. Percobaan ketiga. Apa yang kalian rasakan? Oke, sekarang lakukan. Dekatkan tangannya dekat api, ayo. Coba dekat dulu, baru semakin jauh apa yang kalian rasakan. Jangan sampai terbakar. Sudah? Bisa? Kalau semakin dekat, semakin apa? Kalau semakin jauh, akan berkurang. Oke, silakan kerjakan. Matikan apinya. Lengkapi pertanyaan yang ada pada LKPD. Ayo tulis, isi. Bobby. Sama-sama mengerjakan, ayo.
Bagaimana, sudah selesai? Sudah? Baik. Waktunya kita presentasi. Kelompok berapa terlebih dahulu? Kelompok satu. Ayo kelompok satu yang mewakili. Ulang ya, supaya nanti maju perwakilan ke depan. Ya di sini supaya kelihatan. Dekat dengan. Ayo baca. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil pengamatanmu antara sendok logam dan sendok plastik, mana yang dapat mengantarkan? Berdasarkan hasil pengamatanmu, kacang hijau yang jatuh terlebih dahulu pada sendok Kuat suara. logam. Yang lain perhatikan ya. Berdasarkan hasil pengamatanmu, bagaimana kacang hijau pada sendok plastik tidak jatuh? Berdasarkan kajian literaturmu dari buku dan bahan ajar, jelaskan perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Terjadi pada zat padat. Contohnya saat kita menyetrika baju, knalpot motor akan panas dan ujung sendok akan panas jika salah satu ujungnya dipanaskan. Berdasarkan hasil pengamatanmu antara sendok logam dan sendok plastik, mana yang dapat mengantarkan panas dengan baik? Jawabannya adalah sendok logam. Berdasarkan kajian literatur dari buku dan bahan ajar, jelaskan perbedaan isolator dan konduktor. Isolator adalah pengantar panas yang buruk, contohnya kain, kayu, plastik, dan karet. Sedangkan konduktor adalah pengantar yang baik, contohnya besi, logam, tembaga, dan aluminium. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan dan masukan kami silakan. Ya, pertanyaan. Kuat suara. Kuat. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, menurut kelompok kami, mengapa mentega pada ujung sendok bisa mencair padahal tidak terjadi kontak secara langsung dengan sumber kalor? Karena salah satu ujungnya menerima energi panas dari air panas atau kopi, sehingga kalor berpindah melalui batang sendok dari ujung yang panas ke ujung yang dingin. Demikian presentasi kami. Selesai. Oke, kita berikan aplaus. Nah, luar biasa kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo, kelompok 2 mana? Ayo maju ke depan. 2 orang. Atau 1 orang. Cari. Oh, yang mau ini saja. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil pengamatan kita, apa yang terjadi pada kacang hijau saat air mendidih? Kacang hijau bergerak. 2. Berdasarkan pengamatan kami, kacang hijau bergerak dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Ya, berdasarkan kajian literatur dari buku dan bahan ajar, maka terjadi pergerakan kacang hijau tersebut karena mengikuti gerakan air yang mendidih. Air di bagian bawah akan terlebih dahulu panas sehingga massa jenisnya akan lebih kecil sehingga naik ke permukaan. Air yang lebih dingin di bagian atas akan turun menggantikan tempat air
panas yang naik. Kejadian ini berlangsung terus-menerus dan mengakibatkan kacang hijau bergerak naik turun. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Ya, Selesai. jika ada Jika ada pertanyaan, silakan. ya, jika ada pertanyaan dari kelompok lain dipersilakan. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel. Zat tersebut terjadi pada zat cair dan udara, contohnya air yang dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Oke, kelompok terakhir, kelompok 3. Ayo. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan kajian literatur dari buku dan bahan, apa yang dirasakan oleh tangan kamu setelah didekatkan pada sumber panas? Berdasarkan kajian literatur dan buku dan bahan ajar, jelaskan perpindahan kalor secara radiasi dan contohnya. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa saat tataran. Contohnya saat kita dekat api akan terasa panas matahari, dan saat kita menjemur pakaian. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, saya berikan kesempatan. Ayo, mengapa tangan kamu terasa panas? Karena ada perpindahan kalor dari api lilin ke tangan kita. Oke, baik. Kita berikan aplaus. Silakan duduk. Baik, bagaimana jawabannya? Ada yang berbeda? Sama semua? Baik, coba kita perhatikan ke depan. Oke, coba kita analisis dulu permasalahan. Ini tadi permasalahan kita kan? Kopi. Kita lihat satu-satu. Perpindahan panas dari air panas berpindah ke ujung sendok. Artinya begini lihat. Tadi sebelum sendok dimasukkan ke dalam kopi, sendok itu bagaimana? Setelah dimasukkan ke dalam kopi akan panas. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Karena terjadi perpindahan dari ujung sendok yang terkena panas berpindah ke ujung sendok yang lain. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, air mendidih, ya. Perhatikan. Air bagian bawah akan terlebih dahulu panas. Ya, setelah panas menyebabkan berkurangnya massa jenis, sehingga
Ke bawah inilah yang biasa kita sebut dengan mendidih. Air yang mendidih. Peristiwa ini disebut dengan perpindahan secara konveksi. Yang terakhir, saat kita berada di dekat api atau api unggun, ya, mungkin saat kita kedinginan, maka akan terjadi proses perpindahan dari api ke tubuh kita, ya, melalui pancaran atau menyebar ke seluruh arah sehingga kita dapat merasakan panasnya, ya toh? Ya, perpindahan ini disebut dengan perpindahan secara radiasi. Oke, baik. Ya. Kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Kita akan buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Perpindahan kalor ada berapa? Ada apa-apa saja? Ada 3. 1 apa? Semua perpindahan kalor ada berapa? 3. 1 apa? 2. 3. Radiasi. Ada perpindahan itu ada 3. Ada konveksi, yang pertama perpindahan panas itu apa? Ada konduksi, ada konveksi, dan yang terakhir ada radiasi. Baik. Isolator tadi apa? Isolator. Apa tadi isolator itu? Isolator tadi apa? Baik, isolator itu adalah penghantar panas yang buruk. Contohnya apa? Kain, kayu, karet, dan plastik. Ya. Konduktor apa? Besi. Konduktor itu apa? Konduktor. Penghantar panas yang baik. Contohnya? Besi, logam, tembaga, dan aluminium. Oke, baik anak-anak. Ya. Dengan demikian, ya, pelajaran kita jadi itu yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk mengetahui kemampuan anak-anak akan pembelajaran yang sudah Pak Guru lakukan, Pak Guru akan mengadakan evaluasi, ya. Anak-anak silakan kerjakan, dituliskan namanya, diberikan tanda silang, ya.
Sudah? Sudah selesai? Waktu habis. Sudah? Oke. Mana? Sudah? Baik, dengan demikian ya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semua masih semangat? Masih semangat? Kita belajar tentang apa? Perpindahan kalor. Bagaimana tadi pembelajarannya? Bagaimana Pak Guru menyampaikan materinya? Apakah anak-anak bisa mengerti atau tidak? Bisa. Berarti belajar IPA itu tetap semangat? Bisa? Bisa. Harus tetap semangat? Baik, tadi Pak Guru sudah melakukan penilaian. Jadi menurut Pak Guru kelompok yang terbaik hari ini adalah kelompok 1. Kita berikan aplaus. Pak Guru sudah siapkan hadiahnya, nanti dibagi ya. Ada ini ya. Nanti akhir pembelajaran saya berikan baru dibagi ya, bisa? Ada hadiahnya. Perhatikan di bahan ajar yang sudah Bapak Guru bagi. Di situ ada soal. Ada apa? Soal. Ya, mohon dikerjakan di rumah. Selanjutnya, pertemuan berikutnya, anak-anak tolong membaca materi tentang pemuaian. Tentang apa? Pemuaian. Ya, supaya ketika pertemuan berikutnya anak-anak sudah memahaminya. Kita akan tutup dengan doa. Silakan. Tadi siapa yang membuka doa? Ya, tutup lagi deh dengan doa. Ayo.
C